Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Sebelum menghadapi ujian tertulis seleksi CAT Bawaslu Kabupaten Kota, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal terkait latihan ujian CAT yang sering keluar dalam tes seleksi tersebut. Jadi pastikan terus ya untuk menonton video ini. Oke, sudah siap ya? Kita mulai dari soal yang pertama. Laporan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye diserahkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota kapan dilaksanakan? A. 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sebelum masa kampanye berakhir. B. 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sesudah masa kampanye berakhir. C. 3 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 3 hari sebelum masa kampanye berakhir. D. 3 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 3 hari sesudah masa kampanye dimulai. E. 3 hari setelah masa kampanye berakhir. Jawabannya B. 2. Berapa batasan sumbangan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang bersumber dari sumbangan badan hukum swasta? A. 50 juta, B. 75 juta, C. 500 juta, D. 750 juta, E. 1 miliar. Jawabannya D. 3. Di bawah ini yang mana yang bukan perlengkapan untuk pemungutan suara? A. Kotak suara, B. Surat suara, C. Tenda, meja dan kursi, D. Tinta, E. Bilik pemungutan suara. Jawabannya C. 4. Berapa jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota? A. Sejumlah daftar pemilih tetap, B. Sejumlah daftar pemilih di setiap RT dan RW, C. Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya, D. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, E. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Jawabannya E. 5. Berapa jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan umum? A. Sejumlah daftar pemilih tetap, B. Sejumlah daftar pemilih di setiap RT dan RW, C. Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya, D. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, E. Jumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Jawabannya D. 6. Siapa yang bertugas dalam mengawasi pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam pemilu kada? A. TNI dan Polri, B. Bawaslu TNI dan Polri, C. Bawaslu KPU dan Polri, D. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, E. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan BPK RI. Jawabannya E. 7. Berikut materi debat visi dan misi calon pemimpin kepala daerah, kecuali A. Menyelesaikan persoalan daerah, B. Meningkatkan pendapatan masyarakat, C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, D. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, E. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan. Jawabannya B. 8. Saksi pasangan calon dalam proses hari H saat pemungutan suara harus menunjukkan A. Surat mandat partai politik pendukung, B. Surat mandat dari pasangan calon yang bersangkutan, C. Surat mandat dari gabungan partai politik pendukung, D. Surat pernyataan dari ketua partai politik pendukung,
E. Surat pernyataan dan ketua tim sukses. E. Surat pernyataan dari ketua tim sukses. Jawabannya B. 9 berikut ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS kecuali A. Membuka kotak suara, B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara, C. Memeriksa seluruh keadaan surat suara, D. Menyegel kotak suara pada saat pemungutan suara, E. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Jawabannya D. 10 berikut adalah kondisi penyebab penghitungan ulang suara di TPS dilakukan kecuali A. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka, B. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, C. Penghitungan suara di tempat yang lain yang tidak ditentukan, D. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang pencahayaan, E. Saksi calon PTPS masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas. Jawabannya A. 11. Apabila TPS dan PPS tidak dapat melakukan penghitungan surat suara ulang, maka A. Dilakukan pemungutan suara ulang, B. Dilakukan di tingkatan KPU Provinsi, C. Dilakukan oleh panitia pemilihan, D. Dilakukan bersama antara saksi calon dan pengawas pemilu, E. Dilakukan paling lama 3 hari setelah hari pemungutan suara. Jawabannya C. 12 berikut ini adalah pernyataan kondisi dilaksanakannya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan kecuali A. Terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan keseluruhan proses terganggu, maka dilakukan pemilu susulan, B. Terjadinya gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian proses terganggu, maka dilakukan pemilihan lanjutan, C. Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah luluh lantak, D. Terjadinya gangguan yang mengakibatkan petugas KPPS dan PPS tidak dapat menunaikan kerjanya, E. Terjadinya gempa bumi di sebagian wilayah sehingga mengakibatkan pemilu lanjutan. Jawabannya D. 13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kabupaten Kota dapat diulang karena kondisi berikut ini kecuali A. Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi suara tidak dapat dilanjutkan, B. Rekapitulasi suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, C. Rekapitulasi suara dilakukan dengan suara lantang dan keras, D. Rekapitulasi suara dilakukan secara tertutup, E. Jawaban B dan C benar. 14. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Serentak, rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang PPK KPU Kabupaten Kota harus dilaksanakan dan selesai pada A. Hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi, B. 3 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, C. 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, D. 1 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, E. Jawaban A dan B benar. Jawabannya A. 15. Lembaga pemantau pemilihan pada pelaksanaan pemilihan serentak wajib menyerahkan laporannya kepada ... dan paling lama ... hari pelantikan pasangan calon terpilih. A. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 4 hari. B. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 5 hari. C. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 6 hari. D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 7 hari. E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 8 hari. Jawabannya D. 16. Anggota Bawaslu RI Kabupaten Kota diseleksi oleh A. 16. Anggota Bawaslu Kabupaten Kota diseleksi oleh A. Bawaslu RI, B. Bawaslu Provinsi, C. Tenaga profesional, D. Tim sel yang dibentuk oleh Bawaslu, E. Pemerintah daerah kabupaten kota melalui panitia khusus. Jawabannya adalah D.
17. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. Bawaslu, B. Sekretariat Bawaslu, C. Sekretariat Bawaslu Provinsi, D. Seluruh Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di wilayah provinsi bersangkutan. A dan B adalah benar. Jawabannya A. 18. Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur di dalam Undang-Undang. A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jawabannya E. 19. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu? A. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. B. Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu. C. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jawabannya A. 20. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu kecuali A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan haknya. B. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. C. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekerasan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk teratur sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang Pemilu. D. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. E. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Jawabannya E. 21. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini tertuang di dalam A. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya B. 22. Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur di dalam A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang, C. Peraturan pemerintah, D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, E. Peraturan Bawaslu. Jawabannya B. 23. Persyaratan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. C. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
D. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. E. Tidak ada jawaban yang salah. Jawabannya C. 24. Untuk pertama kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun berapa? A. 1998, B. 1999, C. Tahun 2000, D. Tahun 2001, E. Tahun 2002. Jawabannya B. 25. Menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih antara lain A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, D. A dan B benar, E. A, B, C benar. Jawabannya D. 26. Peserta pemilu yang ditujukan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD dan anggota DPRD adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPRD, C. Partai politik, D. Gabungan partai politik, E. Semua jawaban benar. Jawabannya C. 27. Untuk dapat memperoleh kursi DPR atau DPRD, partai politik peserta pemilu harus memperoleh jumlah suara minimal tertentu di dalam pemilu. Syarat tersebut dikenal dengan istilah A. Electoral threshold, B. Electoral college, C. Ambang batas suara, D. Parliamentary threshold, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya B. 28. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD ditentukan dengan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Jumlah kursi untuk daerah pemilihan tersebut dikenal dengan istilah A. Model penyuaraan atau balloting, B. Model pencalonan atau nomination, C. Besaran daerah pemilihan atau distrik magnitude, D. Formula pemilihan atau electoral formula, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya C. 29. Berikut adalah materi-materi kampanye yang diberikan sesuai dengan prosedur, kecuali A. Dilakukan secara sopan, B. Berlangsung dengan tertib, C. Bersifat edukatif di lapangan, D. Dilakukan dengan teriakan keras di lapangan, E. Melakukan kampanye di media massa. 30. Berikut pernyataan benar mengenai pemasangan dan aturan terkait alat peraga kampanye. A. Alat peraga harus sudah dibersihkan H-1 sebelum hari pemungutan suara. B. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, dan kebersihan. C. Alat peraga yang dipasang pada tempat perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. D. Pemda memfasilitasi kesempatan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye pada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. E. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Pemda untuk menetapkan alat peraga untuk keperluan kampanye. Jawabannya A. 31. Kampanye pasangan calon kepala daerah dilaksanakan setelah penetapan calon peserta pemilihan, yaitu A. 1 hari setelah penetapan calon, B. 3 hari setelah penetapan calon, C. 5 hari setelah penetapan calon, D. 7 hari setelah penetapan calon, E. 9 hari setelah penetapan calon. Jawabannya B. 32. Kapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ditetapkan? A. 2 Oktober 2014, B. 6 Oktober 2014, C. 30 September 2014, D. 29 September 2014, E. 22 September. Jawabannya A. 33. Berapa lama masa tenang berlangsung dalam kampanye? A. 10 hari sebelum hari pemungutan suara, B. 7 hari sebelum hari pemungutan suara, C. 5 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 3 hari sebelum hari pemungutan suara, E. 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawabannya D.
34. Dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang: A. Melakukan kampanye dengan menghasut, memfitnah, dan mengadu domba. B. Menggunakan kekerasan dan ancaman kepada kelompok masyarakat. C. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. D. Menggunakan fasilitas negara dan tempat ibadah serta tempat pendidikan. E. Semua jawaban benar. Jawabannya E. 35. Apa sanksi yang diberikan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih? A. Sanksi administrasi. B. Sanksi peringatan. C. Sanksi pembatalan dan pidana. D. Tidak ada sanksi. E, A, B, dan C benar. Jawabannya C. 36. Dalam mengelola dan mengatur dana kampanye dalam bentuk uang harus ditempatkan: A. Di rekening partai politik. B. Di rekening pasangan calon. C. Di rekening ketua tim sukses. D. Di rekening ketua tim kampanye. E. Di rekening khusus dana kampanye. Jawabannya E. 37. Berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh: A. Seluruh anggota PPK dan Panwascam serta saksi peserta pemilu yang hadir. B. Seluruh anggota PPK dan PPS serta saksi peserta pemilu yang hadir. C. Ketua PPK, Ketua Panwascam, dan saksi peserta pemilu yang hadir. D. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilihan hadir. E. Seluruh saksi peserta pemilu yang hadir. Jawabannya D. 38. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK, kecuali: A. Surat suara calon pemimpin kepala daerah. B. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara. C. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel. E. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Jawabannya E. 39. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS ke PPK, selanjutnya PPK A. Mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadapi penyerahan rekapitulasi. B. Membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara. C. Melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil penghitungan suara. D. Mengkoreksi hasil penghitungan dari KPU Kabupaten Kota. E. Membuat perencanaan strategis hitung cepat. Jawabannya B. 40. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh siapa? A. Seluruh petugas PPS dan PPK. B. Ketua PPS dan Ketua PPK. C. Ketua PPK dan seluruh anggota disertai calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. D. Paling sedikit 4 orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. E. Paling sedikit 2 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan. Jawabannya E. 41. Dalam hal klausul keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu pemilihan serentak pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota, maka A. KPU Kabupaten Kota langsung melaksanakan pembetulan saat itu juga jika dalam hal keberatan tersebut dapat diterima. B. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan pembetulan. C. KPU Kabupaten Kota membuat berita acara dan selanjutnya dilakukan pembetulan. D. Jawaban B dan C benar. E. Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwascam melakukan pembetulan. Jawabannya A. 42.
KPU Kabupaten Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam waktu yang paling lama. A. Kurang dari 24 jam. B. 1 hari. C. 2 hari. D. 3 hari. E. 4 hari. Jawabannya D. 43. Pemungutan suara dapat diulang apabila dalam kondisi berikut ini, kecuali A. Pembukaan kotak suara dan segel atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. B. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga menjadi tidak sah. C. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. D. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara. E. Masyarakat berkehendak diulang dan disetujui oleh pengawas TPS. Jawabannya E. 44. Salah satu peran strategis pengawas pemilu adalah A. Sebagai pengawal demokrasi dan memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. B. Mampu mencari pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. C. Memastikan KPU tidak melakukan tindak pidana korupsi. D. Memastikan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu. E. Membantu KPU dalam memastikan seluruh pemilu terdaftar dalam DPT. Jawabannya A. 45. Untuk dapat terdaftar dalam daftar pemilih, seorang harus memenuhi persyaratan berikut ini kecuali A. Berusia 17 tahun, B. Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah, C. Sedang dicabut hak pilihnya, D. Warga negara Indonesia, E. Berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS diumumkan. Jawabannya C. 46. Dalam pemilihan umum kepala daerah, penghitungan suara dimulai pada pukul berapa? A. 11.00 waktu Indonesia Barat, B. 12.00, C. 12.30, D. 13.00, E. Tanpa batas waktu. Jawabannya D. 47. Lembaga manakah yang berwenang untuk memutus masalah perselisihan tentang hasil pemilihan umum di Indonesia? A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Departemen Hukum dan HAM, D. Departemen Dalam Negeri, E. Komisi Pemilihan Umum. Jawabannya A. 48. Dalam pelaksanaan kampanye pemilu, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksanaannya oleh peserta dan petugas kampanye, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan resmi atau atribut lain selain dari tanda gambar dan garis miring atau atribut peserta pemilihan bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jawabannya E. 49. Yang termasuk tantangan dalam pengawasan pemilu kepala daerah adalah sebagai berikut, kecuali A. Tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir di TPS. B. Potensi pelanggaran dalam pemilu kepala daerah sangat tinggi. C. Tingkat kompetensi antar pasangan calon yang sangat tinggi dengan jumlah calon yang juga cukup banyak. D. Sebagian anggota Bawaslu Kabupaten Kota merupakan orang baru sehingga memiliki pengalaman yang kurang memadai dalam pengawasan pemilu. E. Potensi konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jawabannya A. 50. Agar tercipta kualitas gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi
akuntabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administrasi, perlu dilakukan A. Uji publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. B. Tanda tangan fakta integritas. C. Pernyataan tertulis sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bentuk dukungan kepada calon kepala daerah. D. Kampanye dengan menerbitkan karya ilmiah. E. Memberi donasi atau bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jawabannya A. 51. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi di bawah ini kecuali A. Rapat pemungutan suara. B. Mengawal proses pelaksanaan pemberian suara. C. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara. D. Pengucapan sumpah atau janji pengawas TPS dan saksi. E. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara. 52. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi A. Pembukaan TPS. B. Mengeluarkan kotak suara. C. Memeriksa keadaan seluruh surat suara. D. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir. E. Penyerahan daftar pemilih sementara kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Jawabannya D. 53. Surat suara pada pemilihan serentak dinyatakan sah apabila A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. B. Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS. C. Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 anggota KPPS. D. Pemberian tanda coblos sebanyak 2 kali pada nomor urut peserta pasangan calon. E. Pemberian tanda checklist sebanyak 1 kali pada nomor urut foto atau nama salah satu pasangan calon. Jawabannya A. 54. Surat suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. B. Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS. C. Surat suara ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 anggota KPPS. D. Pemberian tanda coblos sebanyak 2 kali pada nomor urut pasangan calon. E. Pemberian tanda checklist sebanyak 1 kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon. Jawabannya A. 55. Penghitungan surat suara dilakukan. A. Pada saat pemungutan suara berakhir. B. Dilakukan oleh KPPS. C. Pasca pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. D. Jawaban A, B, C benar. E. Pada saat PTPS dan saksi calon makan siang. Jawabannya D. 56. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung hal-hal berikut ini kecuali A. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS. B. Jumlah pemilih di TPS lain. C. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP elektronik. D. Jumlah suara yang tidak terpakai. E. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Jawabannya B. 57. PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara selama A. 3 hari, B. 5 hari, C. 6 hari, D. 7 hari, E. 14 hari. Jawabannya D. 58. Putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu bersifat A. Final, B. Tidak final, C. Mengikat, D. Tidak mengikat, E. Tidak final dan mengikat. Jawabannya C. 59. Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota adalah A. Presiden menghendaki pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilakukan secara langsung. B.
Presiden menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi. D. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota rawan politik uang. E. Presiden segera mengakhiri masa jabatannya. Jawabannya B. 60. Apabila terdapat pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara-cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, maka tindakan pelaksanaan kampanye tersebut dapat digolongkan sebagai A. Tindak pidana pemilu, B. Perselisihan hasil pemilu, C. Pelanggaran administrasi pemilu, D. Pelanggaran kode etik dan azas pemilu, E. Perselisihan tata cara pelaksanaan pemilu. Jawabannya A. 61. Perbuatan berikut merupakan pidana pemilu kecuali A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. B. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang perlu untuk pengisian daftar pemilih. C. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang Pemilu. D. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. E. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Jawabannya adalah E. 62. Siapa yang melakukan audit dana kampanye pasangan calon dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah? A. KPU Provinsi untuk pemilu gubernur atau KPU Kabupaten Kota untuk pemilu bupati wali kota. B. Auditor negara pada Badan Pemeriksa Keuangan. C. Auditor pada kantor akuntan publik yang ditunjukkan oleh KPU Provinsi Kabupaten Kota. D. Komisi Pemberantasan Korupsi. E. Pengawas Pemilu. Jawabannya C. 63. Batas maksimal sumbangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari badan hukum swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota adalah A. 50 juta, B. 75 juta, C. 500 juta, D. 750 juta, E. 1 miliar. Jawabannya C. Itu aja teman-teman soal latihan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.